Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Dewi Aryani dari SDN Pangalengan 5. Ini saya mereview buku lewat naskah pidato. Bukunya ini ya, Akhlak di Atas Ilmu dan Tahta. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Ilahi Robbi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di program Reksa Bedas Tantangan Literasi pada bulan Juli 2023 tentang naskah pidato berbahasa Indonesia. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang sabar dan marah dari buku yang berjudul Hebatnya Akhlak di Atas Ilmu dan Tahta, yang dikarang oleh Jainuri Siroj dan Adib Al-Arif, penerbitnya PT Sarana Pancakarya Nusa, dan tebal buku ini 122 halaman. Sabar merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh Islam. Sifat sabar merupakan cerminan keseimbangan antara perasaan dan pikiran. Orang yang seimbang antara pikiran dan perasaannya tentu akan lebih bersikap bijaksana dan tidak mudah emosional dalam menghadapi suatu permasalahan. Dengan kesabaran itu, maka segala keputusan yang akan diambilnya pasti melalui pemikiran yang matang. Oleh karena itu, segala tindakannya akan selalu terkendali dan kecil kemungkinan dia bertindak salah. Anak-anakku sekalian yang membanggakan, berbeda dengan sifat marah. Marah adalah kondisi di mana orang lebih dikuasai oleh emosi atau perasaannya dan pada kemampuannya berpikir. Orang yang marah tidak bisa berpikir dengan sempurna, maka keputusan yang diambilnya hanya berdasarkan nafsunya. Akibatnya, besar kemungkinan keputusannya itu adalah salah. Apalagi kalau keputusan itu diikuti dengan tindakan, maka tindakannya lebih banyak buruk dan tidak terkendali. Langkah terbaik yang perlu diambil oleh orang yang sedang marah adalah menenangkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang penting yang menyangkut kepentingan orang banyak. Anak-anakku yang ibu cintai, gadab adalah perasaan marah karena dihina atau diperlakukan tidak adil, sehingga menjadi sangat menjengkelkan dan menyakitkan hati. Apabila seseorang menuruti dorongan nafsu untuk marah, berarti ia terjebak dalam perangkap nafsu. Orang yang pemarah biasanya berpengerangai kasar dan mudah tersinggung. Rasa tidak senang dan panas hati bisa disebabkan karena dihina, diperlakukan kurang baik, disakiti hatinya, atau dirampas haknya. Akibatnya menimbulkan kekecewaan. Apabila kekecewaan cukup mendalam, akhirnya dilampiaskan dengan kemarahan. Sifat pemarah bisa menyebabkan hal seperti berikut: rusaknya iman, mudah mendapatkan murka Allah, menyebarkan kebencian, hasud, dendam, dan permusuhan, sekaligus memutuskan tali persaudaraan, dan yang terakhir, muka orang yang marah menjadi buruk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sabar dalam menghadapi musibah. Suatu hari, Ahmad diejek temannya karena telah melakukan kesalahan. Walaupun ia tahu bahwa membalas ejekan dengan ejekan yang setimpal atau sama dibenarkan oleh agama Islam, namun ia tidak melakukannya. Ia tetap bersikap baik terhadap teman-teman yang mengejek dirinya dan tetap ikhlas. Ahmad percaya bahwa di balik kesusahan yang dihadapi pasti ada hikmahnya. Kesusahan yang dirasakan akan segera berkurang
karena sadar bahwa semua yang dialami manusia pada intinya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesabaran Ahmad ini membawa akibat yang positif. Teman-teman yang awalnya mengejek akhirnya secara segera meminta maaf. Sekarang mereka bersahabat baik dengan Ahmad. Ada manfaat serta hikmahnya bagi manusia yang mempraktekkan sikap sabar. Antara lain memiliki emosi yang stabil. Jika sudah memiliki keluarga akan stabil dan tentram rumah tangganya. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Memiliki harapan akan masuk surga. Dapat mengembalikan persaudaraan seperti yang dialami oleh Ahmad dan teman-temannya. Dan sabar dapat menimbulkan perasaan optimis dalam mengatasi kesulitan. Tiap orang mempunyai pembawaan emosional yang berbeda-beda. Ada yang tergolong sabar dan ada pula yang kurang sabar atau pemarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi permasalahan dan tidak menjadi orang yang mudah marah karena menyebabkan wajah buruk dan cepat menua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.